Assalamualaikum, halo semua. Kembali lagi di channel Squishy Now. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Sebelumnya, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan video yang terbaru. Nah, di video ini saya akan membahas materi pelajaran perbankan dasar untuk kelas 10 SMK. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Baik, jadi untuk bab pertama di semester 1 ini, mata pelajaran perbankan dasar ini membahas tentang sejarah bank. Nah, perbankan sendiri merupakan industri yang bergerak dalam bidang keuangan sebagai lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Asal mula kegiatan perbankan itu ada di zaman Babilonia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, di sana itu dikenal terdapat lembaga Temples of Babylon yang kegiatannya terbatas pada kegiatan meminjamkan emas atau perak dengan tingkat bunga sekitar 20% per bulan. Selanjutnya di Romawi juga ada semacam bank yang kegiatannya itu lebih luas lagi, seperti melaksanakan kegiatan tukar-menukar mata uang berbagai negara, kemudian penerimaan deposito, pemberian kredit, dan transfer dana atau modal. Kemudian wilayah Timur Tengah dan Eropa di Venesia itu pada tahun 1171 di sana itu mendirikan semacam bank yang disebut dengan Bank Venesia. Sebenarnya Bank Venesia ini didirikan untuk menghimpun dana bagi pembiayaan perang. Kemudian sekitar tahun 1320-an berdiri beberapa bank, diantaranya yang paling terkenal yaitu Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. Di Inggris, bank itu pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Nah, kita tadi sudah mengenal sedikit asal mula kegiatan perbankan, tetapi apakah kalian sudah tahu pengertian dari bank itu sendiri? Kata bank itu berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang berarti tempat penukaran uang. Nah, bank itu merupakan perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Jadi, bank itu merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian, kita akan belajar tentang sejarah bank pemerintah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya yaitu Belanda. Nah, karena itu sejarah perbankan itu pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya. Tujuan umum didirikannya Bank oleh Indonesia yaitu mendidik masyarakat Indonesia untuk menabung, kemudian membantu para pengusaha dalam permodalan dengan memberikan kredit kecil dan membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sejarah singkat bank-bank milik pemerintah Indonesia. Yang pertama ada Bank Sentral Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, yang kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, bank ini sebelumnya merupakan Dejavasce Bank yang dinasionalkan tahun 1951. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskrediet Bank, kemudian dilebur menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2 yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor, lalu dipisahkan lagi menjadi dua. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Kemudian yang membidangi eksim atau ekspor impor yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968. Yang ketiga ada Bank Negara Indonesia atau BNI 46. Bank ini menjalani BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 yang berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46. Yang keempat ada Bank Dagang Negara atau BDN. Nah, BDN ini berasal dari Eskomto Bank yang dinasionalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960. Namun, peraturan pemerintah ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. Nah, bank ini
merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Uni. Yang kelima ada Bank Bumidaya. Bank Bumidaya awalnya berasal dari Netherlands Indisch Handelsbank, kemudian menjadi National Handelsbank, yang selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumidaya. Yang keenam ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Nah, bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat 1 dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Yang ketujuh ada Bank Tabungan Negara atau BTN. Nah, BTN ini berasal dari Deposfar Bank, kemudian menjadi Bank Tabungan Pos pada tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5 dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Yang kedelapan ada Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini adalah bank yang berasal dari hasil merger antara Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Merger ini artinya adalah penggabungan ya. Jadi hasil merger atau penggabungan keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Nah, di awal pembahasan tadi kan sudah disebutkan bahwa sejarah perbankan di Indonesia itu tidak terlepas dari penjajahnya yaitu Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Nah, selain itu terdapat juga bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti Jepang, Tiongkok, dan Eropa. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bab pertama di mata pelajaran perbankan dasar untuk kelas 10 SMK. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Sekian, terima kasih.